Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah kiriman dari seorang narasumber yang bekerja di sektor perkebunan. Cerita ini dialami oleh seorang pria bernama Haryo. Dia adalah seorang pekerja keras yang baru saja menerima penempatan sebagai mandor di sebuah perkebunan karet terpencil di wilayah Sumatera. Lokasi ini jauh dari keramaian, dikelilingi hutan lebat, dan memiliki sejarah yang tidak banyak diketahui orang luar. Selamat mendengarkan. Perjalanan menuju lokasi tugas baru itu sangat melelahkan bagi Haryo. Dia harus menempuh jalan tanah berbatu yang membelah hutan karet luas. Kendaraan pengantar hanya bisa mengantarnya sampai batas jalan utama perkebunan. Dari titik itu, dia harus berjalan kaki membawa tas besar berisi pakaian dan perlengkapan harian. Matahari sudah condong ke barat saat dia tiba di depan sebuah bangunan kayu. Itu adalah rumah dinas yang akan menjadi tempat tinggalnya selama bekerja mengawasi para penderes karet di blok ini. Rumah itu berbentuk panggung dengan tiang-tiang penyangga yang tinggi. Kayu dindingnya terlihat kusam dan berwarna abu-abu karena dimakan cuaca panas serta hujan bertahun-tahun. Halaman depan dipenuhi rumput liar yang tumbuh setinggi lutut orang dewasa, menandakan bangunan ini sudah lama tidak dihuni. Tidak ada tetangga di kanan maupun kiri. Jarak ke pemukiman pekerja lain cukup jauh, membutuhkan waktu lama jika ditempuh dengan berjalan kaki. Suasana di sekitar sangat sepi, hanya terdengar suara angin sore yang menggesek dedaunan pohon karet di sekeliling halaman. Haryo menaiki tangga kayu di bagian depan dengan hati-hati. Papan pijakan berbunyi berderit setiap kali kakinya melangkah naik menahan beban tubuh. Pintu utama tidak terkunci, hanya diganjal dengan sepotong balok kecil dari luar. Dia menyingkirkan ganjalan itu dan mendorong daun pintu perlahan. Aroma debu tebal dan kayu lapuk langsung menyengat hidung begitu dia melangkah masuk. Ruang tengah itu cukup luas, tetapi kosong melompong tanpa perabot apapun. Cahaya sore masuk melalui celah-celah papan dinding, menciptakan garis-garis terang di lantai yang kotor. Dia meletakkan tas beratnya di lantai dan mulai berkeliling memeriksa kondisi hunian barunya. Di sudut-sudut plafon, sarang laba-laba menggantung tebal dan berayun pelan terkena angin. Lantai papan terasa berpasir saat diinjak sepatu botnya. Haryo bisa melihat jejak kaki hewan kecil yang tercetak jelas di atas lapisan debu. Ada 2 kamar tidur dan 1 dapur sederhana di bagian belakang bangunan. Kamar depan kondisinya lumayan baik meski kotor. Jendelanya menghadap langsung ke arah jalan masuk, memberikan sedikit rasa aman karena bisa memantau area depan. Namun, perhatian Haryo tertuju pada satu pintu lain di bagian paling belakang, dekat akses menuju dapur. Pintu itu berbeda dari yang lain. Kayunya terlihat lebih gelap, kokoh dan permukaannya kasar. Tidak ada celah sedikit pun di antara kusen dan daun pintunya. Haryo mencoba memutar gagang pintu tersebut. Terkunci rapat. Dia mencoba mendorongnya dengan bahu, tetapi bidang kayu itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada lubang kunci yang terlihat pada gagangnya. Seolah-olah ruangan itu memang sengaja ditutup permanen dari sisi dalam atau dipaku mati. Haryo mengetuk permukaannya pelan dengan buku jari. Suaranya terdengar padat dan berat, bukan seperti mengetuk ruang kosong. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di benaknya saat berdiri di depan ruangan itu. Haryo memutuskan untuk membiarkan kamar itu tertutup dan tidak memaksanya terbuka. Dia memilih fokus membersihkan kamar depan sebelum matahari benar-benar tenggelam dan gelap menguasai perkebunan. Malam pertama di Tanah Merah ini akan segera dimulai, dan dia harus bersiap. Haryo memulai hari pertamanya bekerja dengan semangat yang masih tinggi. Matahari belum naik sepenuhnya ketika dia sudah bersiap dengan peralatan kerja lapangan. Udara pagi di perkebunan itu terasa basah dan berat. Kabut tebal masih menggantung rendah di antara barisan pohon karet yang berdiri sejajar seperti pasukan bisu. Suasana di sekitar rumah dinas itu begitu hening. Hanya ada suara serangga hutan dan gesekan daun kering yang tertiup angin. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara percakapan manusia, dan tidak ada hiruk-pikuk kehidupan desa. Haryo benar-benar sendirian di tengah lautan pohon karet itu. Pekerjaan sebagai mandor menuntut fisik yang kuat. Haryo menghabiskan waktu seharian berkeliling blok perkebunan,
memeriksa hasil sadapan, dan memastikan jalur setapak bersih dari semak belukar. Dia baru kembali ke rumah panggung itu ketika cahaya matahari mulai meredup dan langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Tubuhnya terasa lengket oleh keringat dan debu tanah merah. Rasa lelah mulai menjalar di punggung dan kakinya. Rumah tua itu menyambut kepulangannya dengan diam. Bangunan kayu itu tampak semakin gelap seiring menipisnya cahaya hari. Rutinitas sore Haryo dimulai dengan menimba air. Sumur tua itu terletak di bagian belakang rumah, sedikit terpisah dari bangunan utama, namun masih terhubung oleh jembatan kayu kecil. Air sumur itu jernih, tetapi sangat dingin. Saat Haryo sedang membilas wajahnya dengan air segar, dia mendengar suara dari arah rumah utama. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian senja. Itu adalah bunyi langkah kaki. Suara tumit yang menghentak papan kayu lantai rumah panggung. Haryo menghentikan gerakannya. Air menetes dari dagunya, membasahi dada. Dia menajamkan pendengaran, memastikan telinganya tidak salah tangkap. Suara langkah itu terdengar berat dan lambat. Polanya teratur. Seseorang sedang berjalan di ruang tengah, tepat di atas tempat Haryo meletakkan tas pakaiannya tadi sore. Haryo segera meletakkan dayung dan menyambar handuk. Dia bergegas naik kembali ke rumah utama dengan langkah lebar. Pikirannya langsung tertuju pada kemungkinan adanya pencuri atau orang iseng yang masuk tanpa izin. Dia mendorong pintu belakang dengan kasar. Matanya menyapu seluruh sudut ruang tengah dan dapur. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Dia memeriksa pintu depan. Masih tertutup rapat, sama seperti saat dia tinggalkan tadi pagi. Jendela-jendela juga masih terkunci dari dalam. Debu tebal di lantai ruang tengah tidak menunjukkan adanya jejak kaki baru selain jejak sepatu bot miliknya sendiri. Haryo berdiri diam di tengah ruangan, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Mungkin itu hanya suara kayu yang memuai karena perubahan suhu. Rumah tua memang sering mengeluarkan bunyi-bunyi aneh saat cuaca berganti dari panas ke dingin. Haryo mencoba menenangkan dirinya dengan alasan logis itu, meski hatinya masih merasa janggal. Malam pun tiba. Kegelapan di perkebunan karet sangat pekat. Tanpa listrik, Haryo hanya mengandalkan lampu minyak tanah untuk menerangi ruangan. Cahaya api yang bergoyang-goyang menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Bayangan itu seolah bergerak hidup setiap kali angin menerobos masuk melalui celah dinding. Haryo duduk di ruang tengah, menikmati segelas kopi panas untuk mengusir hawa dingin. Dia duduk di lantai beralaskan tikar pandan yang dibawanya. Gelas kopi itu diletakkan di samping kanannya, di atas lantai papan yang sedikit tidak rata. Haryo bangkit sebentar untuk mengambil bungkusan rokok di tasnya yang berada di sudut ruangan. Jaraknya hanya beberapa langkah. Dia memunggungi gelas kopinya selama beberapa detik. Saat dia berbalik kembali ke posisi duduk semula, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Gelas kopi itu tidak lagi berada di tempatnya. Posisi gelas itu kini bergeser ke kiri, menjauh dari posisi awal sejauh jengkal tangan orang dewasa. Haryo terdiam menatap benda itu. Dia sangat yakin meletakkannya di sisi kanan tadi. Lantai rumah ini memang tua, tapi tidak miring cukup curam untuk membuat gelas gaca yang berat bergeser sendiri sejauh itu. Cairan kopi di dalamnya bahkan tidak tumpah sedikit pun. Permukaan air kopinya tenang, tidak beriak. Haryo mencoba berpikir positif. Mungkin dia lupa. Mungkin dia tanpa sadar meletakkannya di sana sebelum berdiri. Kelelahan fisik bisa membuat konsentrasi menurun. Dia kembali duduk dan meminum kopinya, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai merayap di tengkuknya. Namun suasana di dalam rumah itu perlahan berubah. Udara terasa lebih padat dan berat, seolah ada tekanan yang menekan dada. Pandangan Haryo tanpa sadar sering terarah ke lorong pendek yang menuju kamar belakang. Pintu kamar misterius itu masih tertutup rapat. Bagian rumah di sekitar pintu itu tampak lebih gelap daripada area lain, seakan cahaya lampu minyak enggan menjangkau ke sana. Haryo merasakan dorongan aneh untuk terus mengawasi pintu itu, seolah-olah dia diawasi balik dari balik kayu tebal tersebut. Angin malam bertiup kencang di luar, membuat atap seng berbunyi berisik. Bunyi gesekan dahan pohon karet di dinding luar terdengar seperti kuku panjang yang mencakar kayu. Haryo memutuskan untuk tidur lebih awal. Dia masuk ke kamar depan dan menggelar kasur lipatnya.
Dia memastikan pintu kamar dikunci grendel dari dalam. Rasa aman semu itu dia butuhkan untuk bisa memejamkan mata. Namun tidur tidak datang dengan mudah. Di balik lampu yang menutupi tubuhnya, telinga Haryo menangkap suara-suara halus dari ruang tengah. Awalnya hanya bunyi krek pelan, seperti kayu yang diinjak. Lalu suara itu berubah. Terdengar seperti benda kecil yang jatuh menggelinding di lantai. Suaranya garing dan jelas. Haryo menahan napas, tubuhnya kaku di atas kasur. Hening sejenak. Kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat ke arah pintu kamarnya. Suara gesekan halus seperti kain kasar yang ditarik perlahan di atas lantai papan. Iramanya putus-putus. Haryo memiringkan tubuh menghadap dinding, membelakangi pintu kamar. Dia menutup telinganya dengan bantal, memaksa otaknya untuk percaya bahwa itu hanyalah suara tikus atau musang yang mencari makan di kolong rumah panggung. Logika Haryo terus bertarung dengan instingnya. Tikus tidak menyeret langkahnya. Musang tidak membuat lantai berderit seberat itu. Suara gesekan itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Haryo bisa merasakan kehadiran sesuatu di balik dinding tipis pemisah kamar dan ruang tengah. Dia memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar pagi segera datang. Tidak ada gedoran, tidak ada teriakan, hanya diam yang panjang dan mencekam. Keheningan itu justru terasa lebih menyiksa daripada keributan. Haryo merasa seperti sedang ditunggu. Sesuatu di luar sana sedang berdiri diam, menempelkan telinganya ke daun pintu, mendengarkan deru napas Haryo yang memburuh. Malam itu berlalu sangat lambat. Haryo terjaga hampir sepanjang malam, mendengarkan setiap bunyi sekecil apapun yang tercipta di rumah tua itu. Dia baru bisa terlelap sebentar saat ayam hutan mulai berkokok menandakan fajar. Ketika dia terbangun, matahari sudah tinggi. Cahaya terang masuk menembus celah jendela, mengusir bayangan-bayangan menyeramkan sisa semalam. Haryo bangkit dan segera keluar kamar. Dia memeriksa ruang tengah. Gelas kopi semalam masih ada di tempatnya. Lantai bersih, pintu depan masih terkunci rapat. Namun, saat Haryo berjalan menuju dapur untuk mencuci muka, langkahnya terhenti di depan lorong kamar belakang. Dia melihat sesuatu di lantai, tepat di depan pintu kamar terkunci itu. Ada sedikit debu yang tersapu, membentuk pola melengkung, seolah-olah ada seseorang yang berdiri lama di sana semalaman, memutar-mutar ujung kakinya di tempat yang sama, menghadap ke arah kamar tempat Haryo tidur. Haryo menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Dia sadar, gangguan ini bukan sekadar imajinasi akibat lelah. Rumah ini tidak benar-benar kosong. Ada yang menyambut kedatangannya, dan sambutan itu bukan sambutan yang ramah. Dia harus bersiap menghadapi malam kedua yang mungkin akan jauh lebih panjang dari sebelumnya. Hari ini hujan turun tanpa ampun hingga sore. Langit di atas perkebunan karet berubah menjadi kelabu pekat, menelan cahaya matahari lebih cepat dari biasanya. Haryo terjebak di blok paling ujung saat badai mulai mengamuk. Dia harus berjalan kaki menembus tirai air yang tebal. Tanah merah yang semula padat kini berubah menjadi lumpur licin. Sepatu botnya terasa berat setiap kali diangkat, seolah tanah itu ingin menahan langkahnya agar tidak pulang. Angin kencang menampar wajahnya dengan kasar. Dahan-dahan pohon karet meliuk dan beradu satu sama lain, menciptakan suara gemuruh yang bersaing dengan suara guntur. Haryo mempercepat langkahnya. Tubuhnya sudah basah kuyup, dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Jarak pandang sangat terbatas, hanya beberapa meter ke depan. Dia hanya mengandalkan ingatan dan jalur setapak yang samar untuk menemukan jalan kembali ke rumah dinas. Bangunan panggung itu akhirnya terlihat di balik kabut hujan. Namun ada pemandangan yang membuat langkah Haryo terhenti sejenak di tengah halaman berlumpur. Pintu depan rumah itu terbuka. Celah gelap menganga selebar jengkal tangan.
Haryo ingat betul dia sudah menutup dan mengganjal pintu itu sebelum berangkat kerja tadi pagi. Angin kencang mungkin bisa menggetarkan jendela, tetapi membuka pintu kayu yang berat membutuhkan tenaga fisik yang nyata. Haryo meraba pinggangnya, memastikan parang kerjanya masih tersarung aman di sana. Dia mencabut bilah besi itu. Logam dingin itu memberikan sedikit rasa aman di tangannya. Dia menaiki tangga rumah dengan hati-hati. Suara hujan menyamarkan langkah kakinya yang berat. Haryo mendorong pintu itu perlahan dengan ujung parang. Engsel tua berdecit pelan, kalah oleh suara deru air di atas seng. Dia tidak langsung masuk. Matanya menyapu kegelapan di ruang tengah. Cahaya kilat sesekali menyambar di langit, menerangi ruangan itu dalam kedipan singkat. Ruangan itu kosong, tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Haryo melangkah masuk. Dia segera menutup pintu kembali dan menahannya dengan tubuh. Angin di luar berusaha mendorong masuk, tetapi Haryo berhasil memasang palang kayu pengunci. Suara badai sedikit meredam, menyisakan bunyi tetesan air yang merembes dari sela-sela atap. Haryo menyalakan pemantik api untuk menghidupkan lampu minyak di atas meja. Cahaya kuning temaram mulai mengisi ruangan, mengusir bayangan gelap ke sudut-sudut rumah. Saat itulah dia melihatnya. Di atas lantai papan yang kering, terdapat noda basah yang mencolok. Itu bukan sekadar tetesan air hujan dari atap bocor. Itu adalah jejak kaki. Warnanya coklat pekat, bercampur dengan tanah merah yang lengket. Jejak itu tercetak jelas, menampilkan bentuk telapak kaki manusia yang lebar dan bertelanjang kaki. Tidak ada pola sol sepatu atau sandal, hanya bentuk jari-jari kaki yang merenggang dan tumit yang lebar. Darah Haryo berdesir panas. Dia mengarahkan lampu minyak ke lantai untuk melihat jalur jejak itu. Bekas tapak lumpur itu dimulai dari ambang pintu depan, tempat dia berdiri sekarang. Jejak itu melangkah masuk dengan pasti, melewati ruang tamu dan menuju ke arah belakang rumah. Langkahnya terlihat berat, menekan serat kayu hingga meninggalkan endapan lumpur tebal di setiap pijakan. Haryo mengikuti arah jejak itu dengan parang terangkat di tangan kanan dan lampu di tangan kiri. Dia bergerak tanpa suara, menahan napasnya agar tidak terdengar. Matanya waspada mengawasi setiap sudut gelap yang bisa menjadi tempat persembunyian. Jejak itu tidak berbelok ke dapur, tidak juga mengarah ke kamar tidurnya yang berada di depan. Jalur lumpur itu lurus menuju lorong pendek di belakang. Jantung Haryo memukul rongga dadanya dengan keras. Dia tahu ke arah mana jejak ini berakhir. Langkah kakinya melambat saat mendekati ujung lorong. Cahaya lampu minyak bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding. Di ujung lorong itu, jejak kaki berlumpur itu berhenti tepat di depan pintu kamar yang terkunci. Tidak ada jejak balik. Jejak kaki terakhir menghadap lurus ke daun pintu kayu yang gelap itu. Ujung jari-jari kakinya nyaris menyentuh bagian bawah pintu. Seolah-olah sosok pemilik kaki itu berjalan masuk ke dalam rumah, berdiri di depan pintu terlarang itu, kemudian lenyap begitu saja. Atau lebih buruknya, sosok itu berhasil masuk ke dalam kamar yang seharusnya terkunci rapat, tanpa kunci itu. Haryo memeriksa gagang pintu dengan tangan gemetar. Masih terkunci, kokoh. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada kayu di sekitar engsel. Tidak ada bekas congkelan paksa. Pintu itu tertutup mati seperti sedia kala. Mustahil ada orang yang bisa masuk ke sana tanpa merusak fisik pintunya. Haryo mundur selangkah. Logika dan akal sehatnya berantakan. Dia menatap noda lumpur itu sekali lagi. Tanahnya masih basah dan segar, belum mengering sedikit pun. Mendadak, sebuah pikiran mengerikan melintas. Bagaimana jika orang itu bukan masuk ke dalam kamar, tetapi bersembunyi di tempat lain di rumah ini? Mungkin di atas plafon atau di kolong tempat tidur. Haryo berbalik cepat. Dia memeriksa seluruh ruangan dengan panik. Dia menendang pintu kamar tidurnya hingga terbuka, menyinari kolong dipan dan menyibakkan kelambu. Kosong. Dia berlari ke dapur, memeriksa balik tumpukan kayu bakar dan di bawah meja makan. Kosong. Dia bahkan nekat membuka kembali pintu depan dan menyorotkan lampu ke kolong rumah panggung di bawah lantai. Hanya ada kegelapan dan tanah besek di sana. Tidak ada manusia. Dia sendirian di rumah itu. Haryo kembali ke lorong belakang. Dia berdiri mematung di depan pintu terkunci itu. Rasa dingin yang tidak wajar merayap di tengkuknya. Hawa di sekitar lorong itu terasa jauh lebih rendah dibandingkan ruangan lain. Uap napasnya terlihat tipis di udara. Dia merasa ada yang salah.
Keheningan di sudut itu terasa menekan telinga, seolah suara hujan di luar sana tidak mampu menembus area ini. Haryo memberanikan diri mendekatkan telinganya ke daun pintu. Dia ingin memastikan, dia ingin mendengar apakah ada napas atau gerakan di balik kayu tebal itu. Dia menahan napasnya sendiri, menutup mata untuk menajamkan pendengaran. Hening. Haryo mulai merasa bodoh. Mungkin ini hanya perbuatan orang iseng yang sudah kabur sebelum dia datang. Dia menarik kepalanya menjauh dan hendak berbalik pergi. Pintu itu dihantam keras dari sisi dalam. Haryo terlonjak mundur hingga punggungnya menabrak dinding lorong. Lampu minyak di tangannya nyaris terjatuh. Suara hantaman itu sangat keras, seperti ada seseorang yang memukul daun pintu dengan dua kepalan tangan sekaligus sekuat tenaga. Kayu pintu itu bergetar hebat, merontokkan debu dari sela-sela kusen. Jantung Haryo serasa berhenti berdetak. Dia mengangkat parangnya dengan tangan gemetar hebat, mengarahkannya ke pintu itu. Matanya terbelalak menatap permukaan kayu yang kini kembali diam. Bukan angin, bukan tikus. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang memiliki tenaga fisik yang besar. Sesuatu yang tahu bahwa Haryo sedang berdiri tepat di depan pintunya. Haryo tidak menunggu hantaman kedua. Dia berbalik dan lari menuju ruang tengah. Dia menyeret lemari kayu berat yang ada di sudut ruangan, mendorongnya hingga menutupi akses lorong menuju kamar belakang itu. Suara gesekan kaki lemari di lantai terdengar nyaring dan menyakitkan telinga. Nafasnya memburu, keringat dingin bercampur dengan air hujan di wajahnya. Dia duduk bersandar pada lemari itu, memeluk lutut dengan parang yang masih tergenggam erat. Matanya tidak lepas menatap lorong gelap yang kini terhalang separuh oleh lemari. Di luar, guntur kembali menggelegar, seolah alam semesta sedang menertawakan ketakutan kecil yang sedang dirasakan manusia di dalam rumah panggung itu. Malam ini, Haryo tahu dia tidak akan bisa memejamkan mata sedetik pun. Dia terjebak bersama sesuatu yang marah di dalam rumah ini. Jam dinding di ruang tengah sudah lama mati, tetapi Haryo tahu malam sudah larut. Badai di luar sana tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Hujan justru turun semakin deras, menghantam atap seng dengan kebisingan yang memekakan telinga. Suara air yang jatuh itu begitu rapat hingga menciptakan dengung panjang yang menyakitkan kepala. Haryo tidak bisa mendengar suara jangkrik atau kodok yang biasanya ramai. Alam seolah membisu karena ketakutan, menyisakan gemuruh air dan angin sebagai penguasa tunggal malam itu. Haryo masih duduk di lantai, menyandarkan punggungnya pada lemari kayu yang dia geser untuk menutupi lorong. Otot-otot tubuhnya kaku karena tegang selama berjam-jam. Dia memeluk lutut, sementara tangan kanannya tidak pernah lepas mencengkram gagang parang. Besi dingin itu terasa licin oleh keringat telapak tangannya. Matanya terus menatap nyala api lampu minyak di atas meja, satu-satunya sumber cahaya yang tersisa di tengah kegelapan yang mengepung rumah panggung itu. Cahaya api itu bergoyang liar setiap kali angin menyelusup masuk melalui celah-celah dinding. Bayangan benda-benda di ruangan itu ikut bergerak, memanjang dan memendek seolah sedang bernapas. Haryo merasa sudut-sudut ruangan yang gelap sedang mengawasinya. Dia merasa kecil dan terperangkap. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat berlindung dari badai, kini terasa seperti kandang jebakan yang perlahan menyempit. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah dapur. Udara dingin itu menerobos masuk, membawa percikan air hujan yang halus. Lidah api pada lampu minyak itu menyusut seketika, berkedip lemah, lalu padam total. Pekat malam di tengah perkebunan karet tanpa listrik adalah jenis kegelapan yang absolut. Dia tidak bisa melihat ujung hidungnya sendiri. Dia tidak bisa melihat di mana letak pintu keluar. Orientasi ruangnya hilang seketika. Haryo meraba saku celananya dengan panik, mencari pemantik api. Jari-jarinya gemetar hebat saat menyentuh kotak plastik kecil itu. Namun, sebelum dia sempat memantik api, sebuah suara terdengar dari balik punggungnya, dari balik lemari, dari arah lorong, dari dalam kamar yang terkunci itu. Suara itu terdengar berat. Itu bukan suara langkah kaki biasa. Itu bunyi benda besar yang diseret di atas lantai papan. Bunyinya kasar dan berirama lambat. Haryo membeku. Dia bisa merasakan getaran halus merambat dari lantai kayu ke punggungnya yang menempel pada lemari. Sesuatu di dalam sana sedang bergerak mendekat ke arah pintu. Haryo membatalkan niatnya menyalakan pemantik.
Cahaya hanya akan memberitahu posisinya. Dia memilih duduk diam dalam gelap, menajamkan telinga di tengah gemur hujan. Suara seretan itu semakin jelas. Kini terdengar lebih dekat. Sesuatu itu sudah berada tepat di balik pintu kamar. Haryo membayangkan sosok apa yang ada di sana. Apakah sosok itu sedang berdiri menempelkan wajahnya ke kayu pintu? Bunyi logam beradu dengan logam terdengar nyaring. Itu suara gagang pintu. Bunyi kunci di dalam sana sedang diputar. Haryo bisa membayangkan gagang besi bulat itu berputar perlahan, akan mencoba menarik lidah kunci agar terbuka. Bunyi pegas yang berkarat terdengar menyayat di keheningan lorong. Upaya itu gagal, karena pintu memang terkunci mati. Namun, sosok di dalam sana tidak menyerah. Gagang pintu itu diputar lagi, kali ini lebih kasar. Bunyinya cepat dan tidak sabaran. Haryo mengeratkan cengkeraman pada parangnya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia mengangkat senjata itu dalam gelap, mengarahkannya membabi buta ke arah lemari penghalang. Napasnya tertahan di kerongkongan, terasa panas dan menyakitkan. Gerakan pada gagang pintu berhenti tiba-tiba. Keheningan kembali menyelimuti lorong itu selama beberapa detik. Haryo berharap gangguan itu selesai. Dia berharap sosok itu pergi menjauh. Namun, harapan itu hancur ketika dinding kayu di belakang punggungnya bergetar hebat. Pintu kamar itu ditabrak dari dalam. Hantaman itu begitu kuat hingga getarannya menembus lemari kayu dan memukul punggung Haryo. Dia terdorong ke depan, nyaris tersungkur. Lemari berat yang menjadi barikade itu bergeser beberapa senti, menciptakan bunyi decit yang ngilu di lantai. Haryo segera bangkit dan menahan lemari itu dengan bahunya. Dia mendorong balik sekuat tenaga, berusaha mempertahankan posisinya. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Air mata ketakutan mulai menggenang di sudut matanya, tetapi dia tidak bersuara. Dia tahu dia tidak boleh bersuara. Hantaman itu datang lagi. Kali ini bertubi-tubi. Pintu itu seperti sedang diamuk. Kayu tua itu berderit keras, seolah serat-seratnya akan pecah sebentar lagi. Engsel-engsel pintu menjerit menahan beban. Haryo merasakan setiap pukulan itu melalui bahunya yang menempel di lemari. Kekuatan di balik pintu itu tidak wajar. Tidak ada manusia biasa yang bisa memukul kayu sekeras itu tanpa jeda dan rasa sakit. Di tengah kegelapan, Haryo bisa mendengar suara lain di sela-sela hantaman itu. Suara geraman rendah, bukan geraman binatang buas, melainkan suara udara yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang kering. Suaranya serak dan basah, bergema di ruang sempit antara pintu dan lemari. Getaran di pintu semakin menjadi-jadi. Haryo merasa seluruh rumah panggung itu ikut bergoyang. Lantai di bawah kakinya terasa tidak stabil. Dia merasa seperti sedang berada di atas perahu kecil yang diombang-ambingkan ombak besar. Pikirannya mulai kacau. Logikanya runtuh. Dia ingin lari, tetapi kemana? Di luar ada badai yang bisa membunuhnya, dan di dalam sini ada sesuatu yang ingin masuk. Tiba-tiba, segala kebisingan itu berhenti total. Hantaman hilang, geraman lenyap, getaran di lemari meredah. Haryo masih berdiri menahan lemari dengan nafas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya liar mencari pergerakan dalam gelap. Apakah sudah selesai? Apakah pintu itu masih utuh atau sudah jebol? Roda pemantik bergesek. Percikan api muncul, diikuti nyala kecil yang menerangi area sekitarnya dengan cahaya oranye redup. Haryo mengarahkan api itu ke arah lorong. Lemari itu telah bergeser miring, membuka celah pandang ke arah pintu kamar belakang. Cahaya api menyinari permukaan pintu kayu itu. Pintunya masih tertutup, tetapi ada yang berbeda. Gagang pintu itu sudah tidak ada di tempatnya. Logam bulat itu telah patah, tercabut paksa dari dudukannya, menyisakan lubang hitam menganga yang menembus ke dalam kamar. Dan dari lubang kecil bekas gagang pintu itu, Haryo melihat sepasang mata yang memantulkan cahaya api, menatap lurus ke arahnya. Mata itu menghilang bersamaan dengan padamnya api pemantik yang terlepas dari jari Haryo. Kegelapan kembali menyergap lorong itu dalam sekejap. Haryo mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak dinding ruang tengah. Nafasnya tercekak. Dia tidak sempat berteriak. Suara gemuruh di luar sana seolah memberi aba-aba bagi kekuatan di dalam kamar itu untuk meledak.
Suara kayu patah terdengar sangat nyaring, lebih keras dari suara petir manapun malam itu. Engsel-engsel pintu yang sudah tua itu akhirnya menyerah. Besi karatan itu putus dihantam kekuatan dari dalam. Daun pintu yang berat itu terlempar terbuka. Lemari kayu yang menjadi penghalang terdorong paksa ke samping, terseret di lantai hingga menabrak dinding dengan benturan keras. Isi lemari berjatuhan, pecahan gelas dan piring keramik berserakan di lantai, menambah kebisingan yang memekakkan telinga. Haryo menjatuhkan diri ke lantai, melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Dia merangkak mundur dengan panik, kakinya menendang-nendang udara, berusaha menjauh dari mulut lorong yang kini terbuka lebar. Dia menunggu serangan, dia menunggu sosok pemilik mata itu melompat keluar dan menerkamnya. Namun, tidak ada yang keluar. Hening sejenak menyusup di antara deru hujan. Lorong itu menganga gelap. Haryo masih memegang parangnya, mengarahkannya ke depan dengan tangan yang gemetar tak terkendali. Jantungnya memukul rusuk dengan rasa sakit yang nyata. Cahaya kilat menyambar panjang di langit, masuk melalui jendela ruang tengah, dan menyinari bagian dalam kamar terlarang itu untuk pertama kalinya. Kamar itu kosong. Tidak ada lemari, tidak ada tempat tidur, tidak ada tumpukan barang bekas. Lantainya bersih dari debu, berbeda dengan ruangan lain di rumah itu. Di tengah ruangan yang luas itu, hanya ada satu benda. Sebuah kursi goyang tua yang terbuat dari kayu jati gelap. Sandarannya tinggi dengan anyaman rotan yang sudah jebol di beberapa bagian. Kursi itu bergerak. Awalnya pelan. Bagian pelengkung bawahnya menggilas lantai papan dengan irama teratur. Gerakannya santai, seolah ada seseorang yang sedang duduk menikmati waktu senggang di sana. Haryo terpaku melihat pemandangan itu. Otaknya berusaha mencari tali atau benang yang mungkin menggerakkannya, tetapi tidak ada apapun. Kursi itu bergoyang di tengah ruangan kosong yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Tempo ayunan kursi itu mulai berubah. Gerakannya menjadi lebih cepat. Suara gesekan kayu di lantai menjadi lebih kasar dan menekan. Ujung sandaran kursi membentur dinding udara dengan agresif. Haryo bisa merasakan perubahan suhu yang drastis. Udara lembab khas hujan tropis mendadak lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk kulit. Dinginnya tidak wajar, seperti berdiri di depan balok es raksasa. Uap napas Haryo mengepul putih di udara. Dia menggigil hebat, bukan hanya karena takut, tetapi karena suhu yang anjlok drastis. Dia mencoba bangkit untuk lari, tetapi kakinya terasa berat seolah tertanam di lantai. Pandangannya terkunci pada kursi itu. Tiba-tiba, kursi itu berhenti bergerak. Diam total. Keheningan itu terasa lebih mengancam daripada gerakannya. Posisi kursi itu kini menghadap lurus ke arah pintu, lurus ke arah Haryo yang terduduk di ruang tengah. Cahaya kilat kembali datang, dan dalam sekilas pandang, Haryo melihat kursi itu bergeser. Benda mati itu tidak bergoyang, melainkan meluncur maju. Kaki-kaki kayunya bergeser di atas lantai tanpa diangkat, mendekat ke arah ambang pintu dengan kecepatan tinggi. Kursi itu berhenti tepat di garis batas antara kamar dan lorong. Jaraknya hanya beberapa meter dari wajah Haryo. Haryo bisa mencium aroma yang keluar dari dalam kamar itu. Bau tanah basah bercampur aroma bunga melati yang sudah membusuk. Baunya menyengat, membuat perut mual seketika. Angin kencang berhembus dari dalam kamar kosong itu. Angin itu bukan angin badai dari luar, melainkan hembusan udara dari dalam ruang tertutup. Tekanannya begitu kuat hingga melempar tubuh Haryo terjengkang ke belakang. Rambutnya berkibar, matanya perih terkena debu yang beterbangan. Parang di tangannya terlepas, terlempar ke sudut ruangan. Haryo merangkak mencari pegangan. Dia merasa ada ribuan jarum tak kasat mata yang menusuk kulit wajah dan tangannya. Itu adalah energi murni, amarah yang tidak berbentuk. Dia sadar, jika dia tetap diam di sana, dia tidak akan selamat malam ini.
Insting bertahan hidupnya mengambil alih rasa takut. Dia melihat pintu kamar yang terbuka lebar itu. Daun pintunya miring, hanya menggantung pada satu engsel bawah yang hampir lepas. Haryo tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus menutup celah itu. Dia harus memisahkan dunia kamar itu dengan dunia tempat dia berdiri. Haryo memaksakan tubuhnya bangkit melawan dorongan angin. Dia menyambar palu dan kotak paku yang tergeletak di dekat tas perkakasnya di sudut ruang tengah. Dengan sisa tenaga, dia menerjang maju melawan arus angin dingin itu. Dia meraih tepi daun pintu yang berat. Kayu itu terasa sedingin es, membekukan telapak tangannya. Saat tangannya menyentuh pintu, suara geraman basah itu terdengar lagi. Kali ini tepat di samping telinganya. Sangat dekat, sangat jelas. Haryo berteriak tanpa suara, menyalurkan seluruh ketakutannya menjadi tenaga fisik. Dia menarik daun pintu itu sekuat tenaga untuk menutupnya. Benda di dalam sana melawan. Pintu itu terasa berat seolah ada orang yang menahannya dari sisi sebaliknya. Haryo menjejakkan kakinya ke lantai, mendorong dengan bahu dan seluruh berat badannya. Otot-otot lengannya menegang maksimal. "Tutup!" batinnya menjerit. Satu dorongan terakhir. Haryo menghentakkan bahunya ke papan kayu. Kekuatan penahan di dalam sana mendadak hilang. Pintu itu terbanting menutup dengan suara dentuman keras. Brak! Angin berhenti seketika. Suara geraman lenyap. Haryo tidak membuang waktu sedetik pun. Dia menahan pintu itu dengan bahu kirinya, sementara tangan kanannya mengambil paku panjang dari saku. Tangannya gemetar hebat, membuat paku itu sulit diposisikan. Dia memukul paku itu ke kusen, menembus daun pintu. Pukulan pertama meleset, menghantam ibu jarinya sendiri. Rasa sakit itu justru menyadarkannya. Dia tidak peduli, dia memukul lagi. Paku pertama tertanam. Pintu itu bergetar lagi. Ada hantaman dari dalam. Paku itu sedikit longgar. Haryo segera mengambil paku kedua, ketiga, dan keempat. Dia memaku sisi atas, tengah, dan bawah pintu itu secara acak dan brutal. Dia menghantamkan palu itu berkali-kali sampai kepala paku tenggelam ke dalam serat kayu. Dia mengambil balok kayu bekas ganjalan lemari, memposisikannya melintang di kusen, dan memakunya mati di sana. Haryo bekerja seperti orang kesurupan. Dia tidak berhenti sampai kotak pakunya kosong. Pintu itu kini penuh dengan paku yang bengkok dan tertanam tidak beraturan. Haryo mundur selangkah. Napasnya memburu seperti orang yang baru lari maraton. Palu di tangannya jatuh ke lantai. Dia menatap hasil kerjanya. Pintu itu kini diam. Tidak ada getaran. Tidak ada suara kursi goyang. Tidak ada angin dingin. Hanya suara hujan di luar yang masih setia menemani. Badai belum reda, tetapi badai di dalam rumah itu sepertinya sudah dipaksa berhenti. Haryo merosot duduk di lantai, bersandar pada dinding di seberang lorong. Matanya tidak berani berkedip, terus mengawasi pintu yang penuh paku itu sampai pagi datang. Dia tahu, di balik kayu tipis itu, kursi goyang itu masih ada di sana, menunggu paku-paku itu berkarat dan lepas satu persatu. Cahaya matahari pagi akhirnya menembus masuk melalui celah-celah ventilasi, membawa kehangatan yang perlahan mengusir sisa-sisa hawa dingin semalam. Badai di luar telah reda sepenuhnya, menyisakan genangan air berwarna coklat di halaman dan tetesan lambat dari ujung atap seng. Haryo terbangun dalam posisi duduk, punggungnya menempel pada dinding ruang tengah, tepat di seberang lorong kamar belakang. Dia tidak ingat kapan matanya terpejam. Mungkin tubuhnya menyerah karena kelelahan ekstrim setelah berjam-jam terjaga dalam ketegangan. Hal pertama yang dia lihat saat membuka mata adalah pintu itu. Dalam terang cahaya pagi, pintu kamar belakang itu terlihat mengerikan sekaligus menyedihkan. Permukaan kayunya cacat penuh lubang. Puluhan paku tertanam tidak beraturan di sana. Ada paku yang bengkok, ada yang tertanam separuh, dan ada yang melesak dalam hingga kepalanya tidak terlihat. Balok kayu yang dia pasang melintang terlihat kaku dan kasar, seolah menjadi segel darurat yang menahan bencana. Di lantai sekitarnya, serpihan kayu dan karat besi berserakan, menjadi saksi bisu kegilaan yang terjadi beberapa jam lalu. Haryo bangkit dengan tubuh kaku. Sendi-sendinya terasa nyeri,
seakan dia baru saja dipukuli orang sekampung. Dia berjalan mendekati pintu itu, tetapi tidak berani menyentuhnya. Dia hanya berdiri dalam jarak aman, memeriksa hasil kerjanya. Pintu itu diam, tidak ada getaran, tidak ada suara dari balik sana. Celah-celah di pinggiran kusen sudah tertutup rapat oleh paku yang dia hantamkan membabi buta. Haryo mulai berpikir logis, seiring pulihnya kesadaran. Rasa takut yang semalam begitu mencekik, kini berganti menjadi kebingungan dan penyangkalan. Haryo bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah kejadian semalam benar-benar nyata? Apakah kursi itu benar-benar bergerak sendiri? Ataukah itu hanya halusinasi akibat isolasi dan kelelahan? Namun, bekas gagang pintu yang patah dan lubang menganga di sana adalah bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Sesuatu memang telah mencoba keluar. Haryo menghabiskan pagi itu dengan membereskan kekacauan di ruang tengah. Dia menyapu pecahan gelas dan piring yang jatuh saat lemari tergeser. Dia mengembalikan posisi lemari ke tempat semula, tetapi kali ini dia meletakkannya jauh dari lorong belakang. Dia tidak ingin ada benda apapun yang menghalangi pandangannya ke arah pintu terkutuk itu. Dia ingin bisa melihatnya setiap saat, memastikan segel paku itu tidak bergeser 1 milimeter pun. Siang harinya, Haryo tetap berangkat bekerja ke ladang karet. Dia tidak punya pilihan. Dia membutuhkan pekerjaan ini. Dia butuh uang untuk dikirimkan ke keluarganya di kampung. Melarikan diri di hari kedua bekerja bukanlah opsi yang bijak bagi seorang perantau yang sedang terdesak ekonomi. Haryo memilih menelan rasa takutnya demi kelangsungan hidup. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, termasuk mandor senior atau pekerja lain. Siapa yang akan percaya cerita tentang kursi goyang hantu? Dia hanya akan dianggap gila atau lemah mental. Namun keputusan untuk bertahan di rumah itu menuntut perubahan strategi hidup. Haryo mengubah tata letak huniannya secara drastis. Dia memindahkan seluruh barang-barangnya ke ruang depan, tepat di samping pintu keluar utama. Kasur, pakaian, dan peralatan masak darurat semua dia tumpuk di sana. Area belakang rumah, mulai dari batas ruang tengah hingga dapur, menjadi zona terlarang baginya setelah matahari terbenam. Dia membuat aturan ketat untuk dirinya sendiri. Semua urusan kamar mandi dan air harus selesai sebelum pukul 5 sore. Setelah itu dia akan mengunci pintu depan, menyalakan 2 lampu minyak sekaligus agar ruangan terang benderang, dan berdiam diri di sudut ruang depan dengan parang yang selalu ada di jangkauan tangan. Malam kedua datang dengan kecemasan yang mencekam. Haryo duduk di atas kasurnya. Matanya tidak lepas menatap ke ujung lorong yang gelap. Dia menunggu. Dan benar saja, suara itu kembali. Sekitar tengah malam, di tengah kesunyian perkebunan, terdengar bunyi berderit halus. Kriek, kriek, kriek. Suaranya sayup-sayup, teredam oleh tebalnya daun pintu kayu. Kursi goyang di dalam sana kembali bergerak, iramanya santai dan konstan. Haryo bisa membayangkan kursi itu berayun di tengah ruangan gelap yang pengap. Kadang suara ayunan itu diselingi bunyi tuk, seperti ujung kaki kursi menabrak dinding atau pintu. Haryo tidak melakukan apa-apa. Dia tidak memeriksa, tidak juga berteriak menantang. Dia hanya mendengarkan sambil memegang erat tasbih di tangannya. Dia belajar menerima bahwa dia tidak sendirian di rumah itu. Dia berbagi atap dengan sesuatu yang tidak terlihat. Batas antara dunianya dan dunia entitas itu hanyalah selembar pintu kayu jati dan sekotak paku karatan. Selama paku-paku itu bertahan, dia aman. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Teror itu menjadi rutinitas. Manusia adalah makhluk yang sangat adaptif, bahkan terhadap rasa takut sekalipun. Haryo mulai terbiasa dengan gangguan malam itu. Dia hafal pola bunyinya. Dia tahu kapan kursi itu akan bergerak kencang seolah marah, dan kapan gerakannya pelan seolah sedang bersedih. Ada malam-malam di mana terdengar garukan kuku di balik pintu, atau suara benturan tumpul seperti kepala yang dibenturkan ke kayu. Haryo hanya akan membesarkan volume radio baterai miliknya untuk menutupi suara-suara itu. Haryo menyelesaikan kontrak kerjanya di perkebunan itu selama 2 tahun penuh.
Selama 2 tahun itu pula, pintu kamar belakang tidak pernah dibuka. Paku-paku di sana mulai berkarat, berubah warna menjadi merah bata, tetapi tetap menancap kuat pada posisinya. Debu tebal menyelimuti lorong itu karena tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba merajut tirai di depan pintu, menandakan area itu tidak tersentuh kehidupan manusia. Pada hari terakhirnya, saat dia mengemasi barang-barang untuk pindah, Haryo berdiri sejenak menatap lorong itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu hening di siang hari. Dia meninggalkan rumah dinas itu dalam kondisi bersih, kecuali satu hal, pintu belakang yang penuh paku. Dia tidak mencabutnya. Dia membiarkannya begitu saja sebagai peringatan atau mungkin sebagai perlindungan bagi siapapun yang akan menempati rumah ini setelahnya. Kisah Haryo mengajarkan kita satu hal tentang keberanian. Berani bukan berarti tidak takut. Berani bukan berarti harus melawan dan mengusir setan dengan mantra-mantra hebat. Kadang, keberanian hanyalah kemampuan untuk tetap bertahan hidup, memaku pintu ketakutan itu rapat-rapat dan melanjutkan hidup di ruang sebelahnya. Haryo tidak memenangkan pertarungan itu. Dia hanya berhasil membuat gencatan senjata. Dan sampai hari ini, rumah panggung itu mungkin masih berdiri di sana di tengah rimbunnya pohon karet. Jika kalian kebetulan lewat di sana dan menemukan sebuah rumah tua dengan satu pintu kamar yang dipaku mati secara tidak wajar, jangan pernah mencoba mencabut pakunya. Biarkan apa yang ada di dalam sana tetap terkunci dalam kegelapan abadi. Karena ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak diciptakan untuk hidup berdampingan dengan kita di ruang yang sama. Terima kasih telah mendengarkan kisah Haryo malam ini. Semoga cerita ini bisa menemani malam kalian dan membuat kalian lebih waspada dengan setiap sudut gelap di rumah kalian sendiri. Jika kalian menyukai kisah horor dengan nuansa lokal seperti ini, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang penakut tapi penasaran. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menggali arsip-arsip mistis Nusantara yang belum terungkap. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah waspada karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.